Sampurasun wargi Priangan Timur. Kali ini kami akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kampung adat yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Naga. Secara geografis, Kampung Naga berada di lembah jurang, tepatnya di bawah jalan yang menghubungkan antara Garut dan Tasikmalaya. Secara administratif, Kampung Naga merupakan bagian dari Desa Neglasari, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Jaraknya kurang lebih 30 km dari kota Tasikmalaya. Halo Tribuners, selamat datang di Kampung Naga. Saya akan ajak kalian untuk melihat lebih jauh seputar masyarakat adat di Desa Kampung Naga. Ikutin terus yuk! Untuk bisa sampai di pemukiman penduduk Kampung Naga, kami harus berjalan setidaknya 500 meter dari pintu masuk. Karena lokasinya yang berada di dasar jurang, kami harus menuruni setidaknya 444 anak tangga. Oke Tribuners, saya belum sampai separuhnya menuruni anak tangga ini dan saya udah cukup ngos-ngosan. Tapi dari sini kita sudah bisa melihat di sana rumah-rumah masyarakat adat Kampung Naga. Oh iya, mungkin Anda bertanya-tanya apakah bisa menemukan seekor naga di kampung ini? Jawabannya, tentu saja tidak. Asal kata naga diambil dari bahasa Sunda yaitu nagawir, yang berarti di bawah tebing yang terjal. Nah Tribuners, akhirnya saya sampai juga nih. Udah mau dekat ke kompleks perumahan para masyarakat adat Kampung Naga. Sebelum ke sana, setelah sampai saya disambut dengan aliran Sungai Ciulan yang menjadi sumber mata air utama masyarakat adat Kampung Naga. Di seberangnya terlihat ada hutan larangan dan di sebelah kanan itu adalah sawah yang mana menjadi mata pencaharian utama para masyarakat adat Kampung Naga. Setelah berhasil menuruni 444 anak tangga, suasana alam yang masih begitu asri langsung terasa. Suara burung saling bersaut-sautan menyambut kedatangan kami. Arus Sungai Ciulan yang cukup deras setelah hujan pun berpadu dengan semilir angin yang berhembus melewati rindangnya dedaunan pohon. Masyarakat Kampung Naga memegang prinsip hidup yang berdampingan dengan alam. Mereka benar-benar memperhatikan betul segala sisi kehidupan mulai dari prinsip hidup hingga hal-hal yang lebih praktis haruslah berasal dari alam, untuk alam, dan kembali ke alam. Area Kampung Naga sendiri terbagi menjadi area luar dan area dalam. Di area luar terdapat beberapa bangunan seperti saung dan jamban. Sementara di area dalam adalah pemukiman penduduk. Keduanya dipisahkan oleh pagar kayu yang dianyam menggunakan teknik menyilang. Sebelum masuk ke daerah pemukiman, ada sebuah saung kayu yang didirikan di atas kolam. Saung tersebut adalah saung lisung, tempat di mana biasanya perempuan-perempuan Kampung Naga menumbuk padi mereka. Sekarang saya sedang berada di salah satu tempat namanya Saung Lisung, tempat di mana biasanya para perempuan-perempuan masyarakat adat Kampung Naga ini menumbuk padi. Nah, seperti yang Tribuners bisa lihat nih, saya sedang memegang yang namanya alo dan ini adalah lisung. Nah, kedua alat ini berfungsi untuk memecahkan padi. Jadi padinya nih seperti
Bisa saya contohkan di sini, jika ada padi yang diikat lalu ditaruh di lubang yang besar ini, lalu para perempuan-perempuan masyarakat adat Kampung Naga menumbuknya untuk memisahkan padi dari kulitnya. Lalu setelah itu dipindahkan ke lubang yang bulat untuk dilepaskan dari tangkainya. Sementara di lubang yang bulat ini, padi ditumpuk untuk dilepaskan dari kulitnya. Masih di area luar pemukiman terdapat beberapa jamban tempat para penduduk melakukan aktivitas seperti mandi, buang air, mencuci baju, bahkan mencuci piring. Mereka percaya bahwa kamar mandi tidak seharusnya berada di dalam rumah. Nah, Tribuners, saya baru aja dari kamar mandi yang ada di Kampung Naga. Nah, mereka menyebutnya ini sebagai jamban. Masyarakat adat Kampung Naga percaya bahwa jamban tidak boleh ada di dalam rumah, sehingga posisinya ditaruh di lingkar luar perumahan masyarakat adat Kampung Naga. Mereka biasanya melakukan aktivitas sanitasi di jamban-jamban ini. Seperti di belakang saya terlihat salah satu masyarakat adat Kampung Naga yang sedang mencuci piring di jamban yang tersedia. Setelah itu, Kang Ijat membawa kami ke wilayah pusat pemukiman. Tempat ini semacam alun-alun bagi penduduk Kampung Naga. Saya berduduk santai bersama Kang Ijat di depan balai pertemuan atau balai Patemon. Sembari Kang Ijat menceritakan tentang kampungnya itu. Di sini Kampung Naga, tadi kan jarak tempuh menuju Kampung Naga dari area parkir. Kita turun tangga tadi jarak tempuhnya setengah kilo, 500 meter. Dan menuruni anak tangga yang banyaknya tadi ada 444 anak tangga. Terus di sini Kampung Naga ini yang mempunyai luas areal itu luasnya 1,5 hektar. Dalam 1,5 hektar secara turun-temurun dari zaman nenek moyang, luasnya 1 jengkal pun tidak boleh nambah. Ya terpaksa posisi sebagian besar warga Kampung Naga udah diposisikan tinggal di luar area perkampungan yang disebut Sanaga. Jadi Sanaga itu masih masyarakat adat Kampung Naga atau warga Kampung Naga yang posisi tinggal di luar. Kami masuk ke Balai Patemon. Balai Patemon ini merupakan tempat untuk mengadakan pertemuan. Di dalamnya terdapat beberapa instrumen musik tradisional hingga pajangan-pajangan lainnya. Instrumen tradisional ini biasanya dimainkan pada upacara-upacara seperti hajat sasih. Ini salah satu jenis alat musik yang ada di Kampung Naga. Soalnya di Kampung Naga ada 3 jenis alat musik yang masuk di Kampung Naga. Di sini ada terbang gembrung. Terbang gembrung itu sejenis kesenian yang sifat religi atau sakral. Ini paling dipakai di kala takbiran Idul Fitri, Idul Adha, diiringi sholat Nabi kita belum menggunakan. Terus ada juga angklung yang besar ya, yang ditempel. Itu angklung bareng namanya. Besar-besar, ada juga yang lebih besar seperti itu. Ukurannya sampai 1 meter 20. Oh. Kang Ijat memperlihatkan kepada saya, ternyata legenda trio Warkop DKI pernah mengunjungi kampung ini. Selanjutnya, perjalanan kami lanjutkan berkeliling kompleks pemukiman. Saya bertemu dengan beberapa anak-anak yang tinggal di Kampung Naga ini. Oh iya, Kampung Naga sendiri tidak memiliki aliran listrik, sehingga membuat saya penasaran bagaimana dengan pendidikan anak-anak Kampung Naga terutama ketika pandemi. Terkait dengan tidak adanya aliran listrik, Kang Ijat menegaskan bahwa mereka sepakat untuk menolak adanya listrik di desa mereka. Masyarakat Kampung Naga khawatir jika masuknya aliran listrik hanya akan menjadi beban tersendiri bagi mereka. Salah satunya kekhawatiran terkait kemungkinan kesenjangan yang tercipta di antara masyarakat Kampung Naga. Masuk ke dalam pemukiman, saya bertemu dengan Abah Maun, seorang pengrajin alat tajam. Abah Maun ini usianya sudah lebih dari 80 tahun. Di usia senjanya ini, Abah Maun masih lihai dalam membuat pisau, golok, hingga gergaji. Kang Ajat menjelaskan bahwa rata-rata usia hidup para masyarakat Kampung Naga memang tinggi. Hal itu disebabkan karena makanan yang dikonsumsi para masyarakat Kampung Naga terjaga dan hanya berasal dari alam. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Bumi Ageng. Tempat ini menjadi tempat sakral yang tidak boleh direkam. Di tempat ini para tetua adat Kampung Naga biasanya menggelar ritual keagamaan seperti ketika hajat sasih. Kemudian kami mengunjungi kediaman Kang Ijat untuk melihat lebih dekat seperti apa sih bangunan rumah masyarakat Kampung Naga. Nah, sekarang saya sudah berada di rumahnya Pak Ijat yang dari tadi menemani rombongan kami. Sekarang kita lihat yuk seperti apa bangunan dalam rumah masyarakat adat Kampung Naga.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti di sini ya. Yang tadi silakan. Dulu mau lihat dulu mangga, mau duduk dulu mangga. Nah di sini tadi yang saya jelaskan di Kampung Naga memang di sini dalam satu bangunan rata-rata mempunyai 4 ruangan. Ini ruang tamu, ada dapur, ada goa, ada kamar tempat istirahat. Nah, yang seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini kena angin juga seperti ini kan disebut lampu badai gitu kan, atau misalnya lantera kalau di sini. Nah seperti ini. Terus saya memperkenalkan di sini di Kampung Naga cara masaknya warga Kampung Naga masih menggunakan tungku atau hawu seperti ini. Terus misalnya di sini dikala masak seperti ini asapnya langsung ke atas, makanya atasnya hitam dan ini dikala misalnya si asap itu bisa tembus. Terus misalnya ini kan baranya masih kelihatan ya, masih ada baranya. Ya, bahwa arang yang bekas memasak di hawu itu bisa digunakan untuk menyetrika. Nah ini contoh setrikanya yang sedang saya pegang itu terbuat dari apa Pak? Bisa ini besinya kalau dari kuningan. Jadi kalau kuningan itu supaya menyimpan panasnya agak lama. Gitu, seperti itu. Dari alam kembali lagi ke alam. Jadi segala sesuatu kalau yang di Kampung Naga ya di sini sirkulasi yang tadi ajas manfaatnya untuk misalnya hawu atau misalnya kayu bakar itu bisa kembali lagi ke alam. Jadi segala sesuatu yang di Kampung Naga dari alam bisa kembali lagi ke alam. Semua rumah saling berhadapan, ada yang ke utara dan ada yang ke selatan. Hal itu agar para penghuni rumah bisa saling memperhatikan satu sama lain. Setiap rumah memiliki kolong untuk menyimpan hewan ternak dan dipercaya bisa menahan gempa. Atapnya terbuat dari injuk dan daun tepus yang bisa menjaga kestabilan suhu di dalam rumah. Sementara dindingnya terbentuk dari kayu yang dianyam. Di depan rumah terdapat parit kecil untuk mengalirkan air. Hal itu juga sekaligus mencegah nyamuk bersarang. Nah itu tadi dia Tribuners perjalanan saya menelusuri Kampung Adat Naga. Kampung yang masih memegang teguh falsafah hidup secara turun-temurun membersamai alam di tengah derasnya arus globalisasi. Saksikan perjalanan saya berikutnya di tribunpriangan.com. Sekarang mari kita naik lagi 444 tangga. Semangat! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.